Siang semuanya, balik lagi kita di bengkel telematika. Pada video seri kedua ini, saya akan coba membahas tentang beberapa komponen pada quadcopter. Seperti yang kalian tahu, waktu di minggu lalu atau di video pertama kita sudah bahas tentang frame-nya. Tapi di video kedua ini yang kita bahas adalah bagaimana kerja, kemudian komponen-komponen apa yang dibutuhkan kalau kalian mau membuat quadcopter. Oke, yang pertama seperti video yang lalu, kita tentu saja butuh yang namanya frame. Ya, pada video lalu kita memutuskan untuk menggunakan SK450 untuk frame-nya. Nah, tapi itu tergantung kalian. Nah, quadcopter ini adalah salah satu jenis helikopter yang menggunakan 4 rotor, makanya disebut quad. Tapi ada juga yang menggunakan 3 jenis rotor, itu bisa disebut sebagai tri-quad atau tricopter, atau kedua yang biasa kita lihat di tempat belanja itu menggunakan 2 baling-baling, atau 6 bisa disebut sebagai hexa, dan 8 yang biasanya disebut sebagai octocopter. Oke, di sini karena kita menggunakan konsep quadcopter, di sini kita ada menggunakan 4 jenis motor. Ya, masing-masing arm akan dibekali dengan jenis motor yang sama. Pemilihan jenis motor yang sama, atau mungkin bahasa sehari-hari kita bisa sebut dinamo. Dinamonya atau motornya itu harus memiliki kecepatan atau tingkat yang sama, atau kualitas voltase yang sama. Nah, untuk proyek kali ini kami memutuskan untuk menggunakan tipe motor NTM 28 dengan ukuran 1200 kV. 1200 kV. Jadi kita membekali masing-masing arm dengan 1200 kV dengan asumsi bahwa semakin tinggi jenis ukuran kV-nya, semakin bisa dia mengangkat beban yang lebih berat ketimbang jenis KV yang lebih kecil. Tapi itu pun sangat tergantung dari jenis frame, ukuran frame, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk motor. Kemudian kalau selain motor, bagian yang utama lagi, yaitu saya harus balik dulu frame-nya. Di sini ada yang merah. Kalau kalian lihat di sini ada bagian merah. Ini kita sebut sebagai ESC atau Electronic Speed Controller. Gunanya ya seperti pengertiannya, yaitu untuk mengatur kecepatan atau laju motor dari input yang kita berikan lewat remote control atau transmitter. Jadi speed controller ini yang nanti yang mengatur tingkat kecepatan gerak motor. Karena berbeda dengan pesawat atau fixed wing misalnya, kalau di pesawat manuver dari pesawat tersebut itu tergantung dari pergerakan sayap di samping ataupun di belakang. Sedangkan kalau di quadcopter, atau kita sebutnya quadcopter lah ya, karena kita sedang membahas quadcopter, itu tidak masing-masing arm ini statis, diam. Jadi untuk bisa bermanuver maju, bermanuver mundur, atau berputar ke kiri dan ke kanan, ataupun rolling ke kiri dan ke kanan, itu kita membutuhkan perbedaan kecepatan motor yang berbeda-beda. Seperti contoh, jika kalau kita mau mengangkat, itu kondisinya harus sama supaya balance. Atau kalau kita mau bergerak maju, berarti motor di depan biasanya kecepatannya lebih rendah ketimbang motor yang belakang, karena motor belakang digunakan untuk mendorong. Nah, seperti itu. Nah, untuk membedakan kecepatan itu kita membutuhkan ESC di sini. Nah, untuk proyek kali ini kita menggunakan ESC RC timer dengan firmware atau software yang digunakan itu berasal dari Simo, dan ukurannya adalah 30 ampere. Gitu. Kemudian, nah itu untuk part kedua. Jadi ada motor, ada ESC di sini. Ada frame, oke. Kemudian yang penting lagi adalah
kalau kalian lihat di tengah-tengah dari frame ini ada bagian yang berwarna hijau. Itu kita sebut sebagai distribution board atau D-board. Gunanya apa? Ya, boardnya adalah untuk mendistribusikan power yang kita hasilkan dari, bisa di sini. Jadi mendistribusikan power yang kita dapatkan dari baterai. Jadi jika kita colok ke power supply atau ke baterai, power tersebut akan mendistribusikan ke masing-masing arm melalui masing-masing ESC ke motornya. Ya, jadi kalau kita bisa saja nggak perlu membeli distribution board, tapi kita harus melakukan modifikasi untuk menggabungkan keempat kabel-kabel yang ada pada ESC ini supaya bisa dimodif menggunakan konektor seperti ini, supaya bisa digunakan untuk power supply. Oke, itu adalah part berikutnya yang juga tidak kalah penting, yang berwarna hijau, yang berwarna biru di bawah ini disebut baterai. Mungkin saya tidak melepas semuanya karena posisinya sudah terikat. Nah, di sini baterainya ini disebut baterai LiPo atau lithium ya, baterai lithium. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 2200 mAh, microampere hours. Nah, 2200 dengan asumsi kekuatannya cukup untuk menerbangkan quadcopter ini ya paling lama 7 atau 10 menit ya. Baterai ini ukurannya bisa berbagai macam ya. Makin besar baterai ukuran mAh-nya, misalnya saya ambil contoh 5000 mAh, itu sudah pasti lebih mahal harganya. Kemudian yang perlu kita perhatikan dari baterai adalah baterai ini perlu menggunakan cas yang khusus. Kita beda dengan baterai pada umumnya, ada cas khusus, ada konektor khusus yang nantinya akan terkoneksi ke charger khusus. Nah, di sini baterai saya pakai menggunakan 3 sel. Jadi ada 3 sel, di mana setiap selnya itu ukurannya adalah 3,7 volt. 3,7 volt ya. Jadi kalau 3 sel berarti tegangannya itu sekitar 11,1 volt. Oke, itu untuk baterai. Jadi sudah ada frame, ada motor, NTM, kemudian untuk berikutnya itu propeller. Mungkin bisa di shoot di sini. Propeller, ini propellernya ada 4. Ada 4 propeller yang masing-masing nanti bisa ditempatkan di masing-masing motor. Apa yang harus kita perhatikan dalam memilih propeller adalah, yang pertama, kalau Anda beli propeller pasti bukan pasti ya, umumnya itu ada ada arah dari putarannya. Ada arah seperti Anda bisa lihat di sini, ada arah putaran. Ada arah putar. Biasanya propeller itu dibeli sepasang. Jadi ada yang berputar searah jarum jam, ada yang tidak searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Apa gunanya? Nah, ini berguna untuk penempatan di masing-masing motor yang ada di quadcopter, gitu. Kemudian mungkin lebih lanjutnya kita bisa bahas di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya tentang setup ya, gitu. Nah, di sini apalagi yang kira-kira dibutuhkan atau diperhatikan dalam memilih propeller adalah ukurannya. Ya, perhatikan ada ukuran yang lebih besar dari ini. Saya tidak hafal berapa panjang ukurannya. Kita bisa memilih yang lebih besar dengan asumsi kalau kita lebih besar, daya dorongnya lebih kuat, ya. Kemudian energi yang dibutuhkan juga lebih kecil. Kalau makin kecil ukurannya, otomatis putarannya harus lebih tinggi dan memakan energi yang lebih besar. Kemudian propeller ini sangat penting karena salah satu kalau bagi kalian yang suka aerial video, masalah utama itu adalah getaran. Masalah utama adalah getaran. Maka untuk bisa menstabilkan minimal getaran itu, kita harus terlebih dahulu
memastikan bahwa propeller tersebut harus seimbang. Caranya sangat sederhana. Ya, kita harus menggunakan seperti palang ya. Dan kita pastikan bahwa propeller itu berada pada titik yang setimbang. Oke. Nah, beberapa propeller yang bahan berbahan plastik, komposit dan lain sebagainya, atau biasanya yang harganya lebih rendah, itu biasanya tidak seimbang. Ya, untuk kalau tidak seimbang, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sebagai contoh, kalau beratnya ke sebelah sini, berarti kita bisa tambahkan selotip di ujungnya supaya dia setimbang seperti itu. Dan itu dilakukan di keempat motor yang akan kita gunakan untuk Oke. Kemudian setelah propeller, nah ini bisa dibilang beberapa komponen vital lainnya yang bisa disebut sebagai jantungnya ya. Bisa sebagai jantungnya itu adalah flight controller atau microcontroller yang digunakan untuk mengatur terbang, ya, mengatur manuver terbang, kemudian mengatur sumber daya yang ada di quadcopter. Nah ini microcontroller atau flight controller ya, disebutnya flight controller. Nah untuk project kali ini kami menggunakan flight controller merek CC3D. Ya, CC3D ya, salah satu jenis flight controller yang bisa kalian beli di online di luar negeri atau di dalam negeri. Kalian bisa menggunakan CC3D. Salah satu kelebihannya adalah dia open source, jadi kalian bisa mengedit atau juga disertai dengan software tambahan. Jadi setting dari CC3D itu bisa dilakukan dengan mudah menggunakan laptop kalian. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut tentang CC3D ini. Kemudian CC3D, kalau kalian lihat di sini ada beberapa titik-titik yang kita sebut sebagai pin. Satu sebagai pin. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa artinya? Berarti kalau kita lihat setiap motor atau setiap bisa dilihat sini. Setiap dari ISC ini ada kabel berwarna merah, putih dan hitam. Nah, masing-masing kabel ini mengambil satu channel yang ada di flight controller. Jadi kalau kita menggunakan 4 motor, ada ISC-nya ada 4, kabelnya juga ada 4, berarti kita menggunakan 4 channel. Ya, kita menggunakan 4 channel. Jadi motor 1 untuk channel pertama, motor 2 untuk channel kedua, motor 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, itu untuk flight controllernya. Di sini ada 6. Berarti maksimal untuk CC3D yang ada di project saya ini maksimal bisa digunakan untuk 6 rotor. Jika kita mau pure menggunakan 6 rotor, tapi bisa juga kita manfaatkan 2 channel berikutnya untuk fasilitas yang lain seperti GPS dan lain sebagainya. Kita bisa manfaatkan itu ya. Dalam project ini kita hanya menggunakan yang standarnya saja. Oke. Nah, kalau kalian lihat ada kabel berwarna-warni di sini yang menghubungkan antara flight controller dengan benda hitam yang saya pegang ini ya. Benda hitam ini namanya adalah receiver. Receiver apa? Receiver radio. Receiver radio yang biasanya berpasangan dengan transmitternya atau kita sebut sebagai remote ya. Nah, di sini transmitter dari remote itu ada di belakang sini. Ini adalah transmitternya merek Turnigy 9 channel transmitter dengan antena. Kemudian di sini sinyal yang kita inputkan dari remote atau transmitter ini akan diterima oleh receiver yang ada di pesawat, karena ini kita tempelkan di pesawat ya, kita tempelkan di pesawat. Jadi begitu kita misalnya mau gas misalnya atau throttle ya, dia memberikan perintah atau input ke sini untuk melakukan throttle atau menambah power yang ada di setiap motor, atau yo kiri, yo kanan dan sebagainya. Nah, itu akan diterima oleh receiver terhubung ke CC3D atau flight controller, dan flight controller akan mendistribusikan kepada ISC
dan akhirnya di motor. Oke, gitu. Nah, kemudian ada beberapa part tambahan lagi yang kira-kira tidak terlalu vital tapi penting ya. Oke. Saya rasa untuk yang poin-poin paling pentingnya sudah saya sampaikan. Berikutnya kita ketemu lagi untuk mengenalkan beberapa poin atau part tambahan dan bagaimana melakukan setup pada pada quadcopter yang akan kita bangun. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.